العفاف والغنى اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, sehat semuanya ya. Alhamdulillah, senang sekali bisa bermuajahah dengan jamaah dengan nuansa ukhuwah, nuansa saling menghormati dan menyayangi dan keramah tamahan yang luar biasa dari jamaah. Semoga Allah mengumpulkan kita kembali nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, hendaknya kita selalu bersyukur dengan lisan, memuji Allah, mentasbihkan Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Yang kedua, kita senang dengan apa yang Allah berikan. Kita senang dengan apa yang Allah berikan. Makanan, minuman, pakaian, pasangan, anak-anak, pekerjaan, rumah, kendaraan. Apapun yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita ridha. Hendaknya kita senang, bahagia dengan apa yang Allah berikan. Qul bifadlillah, katakan dengan karunia dari Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, wa bidzalika, dengan itu wahai orang beriman, falyafrahu, bergembiralah. Dengan apa? Karunia yang Allah berikan. Jangan lihat punya orang, jangan lihat pencapaian orang. Nanti kita tidak bisa bersyukur, nanti kita tidak bisa bahagia. Kalau kita membandingkan diri kita, milik kita dengan orang lain, kita enggak akan pernah bahagia. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'. Jangan kalian iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan kalian berharap dan iri, menginginkan, maksudnya diiringi dengan rasa iri, ingin dan juga iri seperti yang orang lain dapatkan. Jangan. Allah sudah melebihkan masing-masing dari kita dengan berbagai macam kelebihan, dengan berbagai macam pemberian, karunia dan kenikmatan yang Allah sudah bagi-bagi kepada hambanya. Rizki sudah ditulis, sudah dibagi. Umur sudah dipatok berapa tahun akan hidup. Nasi, beras berapa kilo yang akan dimakan, sudah dibagi sama Allah. Maka kita ridho dengan Allah. Maka siapa yang ridho dengan Allah, dia mengucapkan raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan meridhoinya di hari kiamat. Maka dengan zikir kita raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya, kita hadirkan juga saat membaca itu keridhaan kita Allah sebagai Tuhan. Kita ridho dengan apa yang Allah berikan. Ridho dengan ujian yang sedang dijalani. Ridho dengan musibah yang sedang Allah berikan. Tidaklah Allah menghalangi kita kecuali untuk memberi. Sebagaimana tidaklah Allah menyuruh kita berdoa kecuali untuk memberi. Allah menyuruh kita bertaubat kecuali untuk memberi. Maka sebenarnya Allah yang lebih dulu memberikan kita taubat, kita kemudian taubat. Allah yang lebih dulu meridhoi kita, kemudian kita ridho. Allah yang menggerakkan hati kita untuk bersabar, kemudian Allah jadikan kita sabar. Wasbir, bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah. Tidaklah engkau bersabar kecuali Allah yang membuatmu bersabar. Siapa yang diberikan ujian, masing-masing orang itu akan diuji. 1, jiwa. 2, kehormatan. Kehormatan akan diuji. 3, harta. 4, keluarga. Masing-masing dari kita, salah satunya akan diuji. Sawang sinawang, masing-masing ada ujiannya.
Ada yang diuji dengan jiwa, ada yang diuji dengan kehormatan. Ketangkep KPK, ini kan kehormatannya sedang diuji ya. Ini nauzubillah ya, kehormatan itu diuji. Kalau nggak diuji kehormatannya, Allah uji harta, kurang harta, hilang harta, ujian. Ada yang diuji dengan apa? Keluarga. Wah, masing-masing ini punya ujiannya. Dan tidaklah kita bisa bersabar kecuali Allah yang membuat kita mampu bersabar. Kita tidak bisa bersabar kecuali Allah yang membuat kita bersabar. Maka sabar itu adalah jalan keluar. Sabar itu adalah pertolongan. Sabar itu mendatangkan ketenangan. Sabar itu mendatangkan pahala yang besar. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha. Manusia tahu nikmat itu dari Allah. Dia selamat, Allah yang membuat selamat. Dia dijauhkan dari bahaya, Allah yang menjauhkan dari bahaya. Dia dimudahkan urusannya, Allah yang memudahkan. Dia diberikan kelapangan, Allah yang melapangkan. Tapi kemudian apa yang dilakukan manusia? Kufur nikmat. Kata Imam Mujahid, apa itu bentuk kufur nikmat? Orang berkata, ini harta, ketika orang kaya ya, ini harta saya dapatkan dari bapak, warisan keluarga. Dia tahu itu nikmat harta itu dari Allah, tapi dia menyandarkan nikmat duit itu dari mana? Dari bapaknya. Mang bapaknya yang ngasih duit siapa? Kan Allah. Ya, orang-orang itu ada yang berkata, ketika rumahnya enggak kemasukan maling, kalau bukan karena angsa, pasti nih maling masuk rumah. Jadi dia menyandarkan nikmat selamat dari maling disebabkan kepada siapa? Angsa. Ini namanya kufur, lisannya kufur, walau di hatinya dia mengakui nikmat dari Allah. Ini bentuk tidak beradab kepada Allah. Kalau bukan karena dia yang nyopirin, kita selamat di jalan dari kecelakaan lalu lintas karena sopirnya pandai berpengalaman. Ini kufur ini namanya, nggak boleh seperti itu sama Allah. Ya, yang lain. Kalau bukan karena anjing, maling pasti udah masuk ke rumah. Ini kufur. Dia menjadikan adanya anjing menjadi sebab dia selamat dari maling. Ini kufur. Gak boleh seperti itu. Naik kapal ke tengah laut, badai gelombang besar. Orang berkata, kalau bukan karena nahkodanya berpengalaman, pasti sudah karam tenggelam badai. Ini kufur, gak boleh ini seperti itu. Diganti ucapannya, alhamdulillah karena Allah. Kemudian ada angsa, selamat, maling gak masuk. Alhamdulillah karena Allah, kemudian ada anjing yang menjaga, selamat, gak masuk malingnya. Alhamdulillah karena Allah, kemudian karena sopirnya ini jeli, lihai, pandai, kita selamat. Boleh seperti itu. Yang gak boleh, karena bantuan Bapak, urusan saya jadi mudah. Ini kufur nikmat. Kalau bukan karena Bapak yang bantu saya nggak akan bisa seperti ini. Ini kufur nikmat, nggak boleh seperti itu. Ganti, alhamdulillah karena Allah, kemudian bantuan dari Bapak saya bisa seperti ini. Itu boleh, tahu berterima kasih. Tapi kalau bukan karena Bapak, saya nggak akan bisa berhasil. Ini kufur, nggak boleh. Bentuk kurang beradab kepada Allah. Kalau orang kafir, berkat Tuhan Yesus. Ya ini malah kafir, murtad itu ya, kalau diucapkan dengan lisan dan hati. Baik, surat Al-Ghasyiyah kita selesaikan pagi yang berkah ini. Allah Ta'ala berfirman, silakan dibuka ya, surat Al-Ghasyiyah. Kita baca terlebih dahulu di ayat yang 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Afala, maka apakah yang zuruna, mereka tidak memperhatikan, ila, kepada ibil, onta. Satu onta bahasa Arabnya apa? Jamalun. Satu onta betina bahasa Arabnya apa? Naqatun. Onta-onta ibilun. Ini bahasa Arab ya. Onta-onta, bukan Bapak Ibu onta-onta ya. Bu, ini bukan ibilun. Ini orang-orang beriman. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Nazara yanzuru, melihat dengan mata. Kalau melihat dengan pikiran dan dengan hati, namanya absara yubsiru. Jadi bahasa Arab itu ya hebat. Kalau melihat melalui mimpi, namanya ra'a fil manam, seperti Nabi Ibrahim. Inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpi. Maksudnya melihat, ya memimpi. Melihat dengan mata, nazara. Apakah mereka tidak melihat bagaimana onta diciptakan? Kenapa onta? Kenapa tidak gajah? Afala yanzuruna ilal fili kaifa khuliqat. Kenapa tidak kuda? Afala yanzuruna ilal hisani kaifa khuliqat. Kenapa tidak keledai? Afala yanzuruna ilal himari kaifa khuliqat. Kenapa enggak ayam? Afala yanzuruna ilad dajajati khuliqat. Kenapa onta? Karena onta hewan yang ada bersama orang Arab. Keseharian mereka tidak lepas dari onta. Kayak jamaah nggak lepas dari Yamaha sama Honda. Orang Arab melekat pada onta. Dan ini pertama. Yang kedua, kenapa onta? Onta satu-satunya binatang yang ajaib luar biasa. Ayam hanya bisa dimakan, bisa ditunggangi. Bisa diambil susunya ayam. Kuda bisa diambil susunya, bisa ditunggangi, bisa dimakan dagingnya, tapi tetap lebih hebat onta. Kuda bisa melakukan perjalanan seminggu tanpa makan dan minum, hanya onta yang mampu. Ajaib onta itu. Satu, onta itu binatang yang paling adaptif terhadap suhu yang ada di gurun. Bulunya tebal. Ketika malam hari mereka tidak di kedinginan. Ketika di siang hari darahnya onta berbentuk oval. Sehingga onta tidak dehidrasi saat panas terik di tengah gurun. Beda sama kita. Bentuk darah kita beda sama onta oval. Sehingga mampu mencegah namanya dehidrasi. Kita kalau 3 hari tidak minum mati. Onta seminggu minumnya sekali. Ada motor mobil listrik sekali ngecas bisa dipakai 2 minggu. 2 minggu itu 2000 kilo perjalanan. Kalau Polytron kan 130. Kalau Honda itu 80 kilo per 1 kali ngecas. Onta sekali minum bisa sampai 100 liter dan dia tampung itu dalam lambungnya yang berbeda. Kemudian lemaknya dicadangkan di punuknya sehingga onta bisa melakukan perjalanan 2 pekan hanya sekali makan dan sekali minum.
Ajaib, hebat. Sehingga lemak yang ada di onta bisa berubah menjadi air dan cadangan energi yang akan digunakan oleh onta saat mereka tidak mendapatkan makanan, melakukan perjalanan sehari 40 kilo, 80 kilo, sampai 160 kilo tanpa makan dan minum. Ajaib itu onta. Ketika badai debu, badai angin, badai debu, maka onta memiliki bulu mata yang tebal. Kemudian onta memiliki 2 lapis mata. Matanya tetap terbuka, tapi ada lapisan yang sangat tipis melindungi mata onta kemasukan debu dan angin. Sehingga saat badai debu, onta nggak pernah tersesat, tahu jalan untuk pergi dan tahu jalan untuk pulang tanpa kompas. Ajaib onta itu. Kemudian mulutnya di sini ada ada lapisan-lapisan yang sangat kuat sehingga onta mampu memakan pohon berduri, buah-buahan berduri. Kemudian dari duri itu ada asam lambungnya itu mampu mengolahnya sehingga dirubah menjadi energi, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh hewan lain. Maka onta ini hewan yang ajaib. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Di gurun itu kan pasir. Maka di kaki onta itu ada semacam bantalan yang membuat onta ketika dia berlari, ketika dia berjalan, ketika menaiki pasir, menuruni gurun, onta tidak terperosok. Kayak kita itu kalau naik turun dari pasir, jalan di pasir yang tidak stabil, kan kita suka terperosok dan kuda-kuda kita itu jadi ya. Kalau onta dia tidak ada itu karena pada kakinya itu ada bantalan lemak, lapisan kulit. Ketika panas siang hari, pasir yang begitu panas di gurun membuat kaki onta tidak kepanasan. Kalau kita butuh bantalan, sandal, sepatu, alas agar kita tidak kesakitan saat berjalan. Karena lapisan kulit kaki kita itu sangat tipis, tapi lapisan kulit kaki onta yang luar sangat tebal. Dan di dalamnya ada bantalan ketika diinjakkan, itu membuat onta tidak terperosok ketika menginjak pasir. Ya, subhanallah. Maka apakah mereka tidak memperhatikan onta? Onta ini hewan yang sangat penyabar, disuruh bawa beban berat, berjalan berpuluh-puluh kilo, sabar tidak mengeluh. Onta dikasih makan makanan berduri, dia makan. Dikasih minum, dia minum. Tapi kalau kambing, wah cerewetnya minta ampun. Bebek, ayam, bawel. Kalau onta ini hewan yang penyabar, onta ini hewan yang sangat setia, onta ini hewan yang sangat qanaah, bersyukur. Dia menerima apa yang diberikan. Oh, ini pelajaran buat kita. Hendaknya kita memiliki sifat itu. Sabar, menahan beban, gak mudah mengeluh. Jangan mudah mengeluh. Jangan mengeluh di hadapan manusia. Orang yang sabar bukan hanya bibirnya bilang sabar, tapi dia tidak mengeluh dengan manusia. Siapa yang bilang dirinya sabar, tapi suka mengeluh di hadapan manusia, ini enggak sabar namanya. Maka sabar yang baik diiringi dengan sabar, hanya mengadu kepada Allah, tidak mengadu kepada manusia. Tapi kalau curhat silahkan, tapi curhatnya jangan kesusahan-kesusahan kita ceritakan kepada orang. Itu kita adukan kepada Allah yang Maha Kuat agar dibantu. Tapi kalau dijadikan status WA, orang itu cuma nonton. Makanya status itu liatin aja yang senang-senang, yang susah-susah simpan sendiri, dihadapkan kepada Allah Subhanahu. Jadi onta itu sabar dan dia qanaah menerima apa yang dia berikan. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Onta itu ditunggangi, kulitnya dimanfaatkan, susunya bergizi. Kemudian apa? Dagingnya subhanallah. Pernah makan onta? Mudah-mudahan jamaah makan daging onta sama susu onta. Susu paling bagus susu onta sama kambing. Zaman dulu semiskin-miskinnya orang zaman dulu minumannya apa? Susu onta, susu kambing. Zaman sekarang susu kental manis, gula yang dipadatkan. Zaman dulu makanya badannya kuat-kuat, minumannya susu onta, susu kambing. Kalau kita susu sapi udah dicampur air, encer sekali itu susunya.
Baik, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka memperhatikan, melihat bagaimana langit ditinggikan. Benda-benda di langit bergelantungan tanpa tali, tanpa tiang, masing-masing dari planet di semesta ini mengambang. Bohong kalau itu dikatakan ada magnet saling menarik sehingga apa? Membuat benda-benda di langit itu karena ada medan magnet sehingga dia bisa melayang. Allah mengatakan ya bahwa langit, bintang-bintang, planet itu berdiri kokoh di atas langit itu tegak, melayang, mengambang tanpa ada tiang. Jadi nggak ada itu medan magnet. Ini hanya teori sains, ilmu pengetahuan. Apakah persis seperti itu? Namanya teori, bisa benar, bisa salah. Tapi Allah mengatakan bighairi amadin tarawunaha. Langit, benda-benda di langit, bulan, bintang, planet-planet mengambang di atas langit tanpa tiang, tanpa tali yang menggantung. Allah yang menjaga. Karena itu Allah nggak pernah tidur. Kalau Allah tidur, apa yang terjadi? Kayak sopir tidur. Jamaahnya langsung gedak-dikduk, mentah mau nabrak jembatan. Sopir nggak boleh tidur, melek. Allah itu nggak butuh tidur. Karena itu Allahu Ahad, Maha Esa. Allah nggak butuh apa-apa. Allah Ahad Esa. Makanya kan nggak dibilang Qul huwallahu wahid, tapi Qul huwallahu ahad. Allah Esa. Kalau ada yang mengaku dirinya sebagai Tuhan tapi masih butuh yang lain, ini namanya bukan Tuhan. Sedangkan Allah nggak butuh apapun. Allah nggak butuh ngantuk, nggak butuh tidur, nggak butuh kursi. Allah nggak butuh udara, nggak butuh tempat. Allah Subhanahu Wa Taala pencipta segalanya, nggak butuh dengan makhluk. Allah menciptakan beberapa makhluk, diantaranya arsy, agar kita berpikir. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit itu ditinggikan? Berapa lapis langit jamaah? 7 lapis langit. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Enggak ngerti kita ini 7 langit bertingkat-tingkat itu seperti apa jamaah? Yang kita tahu dari sains apa? Kita ini berada di galaksi, satu galaksi yang terdiri dari beberapa planet-planet. Di luar galaksi kita ada galaksi yang lain, sehingga dikatakan kurang lebih ada 350 galaksi di semesta kita. Yang luasnya luas seperti kita, ada yang lebih luas lagi. Sehingga ada ulama yang mengatakan ada planet yang lebih besar, berlipat-lipat lebih besar daripada matahari kita. Seandainya planet itu didekatkan kepada galaksi kita, maka itu akan apa? Menimbulkan guncangan. Sebagaimana bulan kan Allah atur jaraknya dengan bumi. Sehingga bulan itu ketika dia menjauh, apa yang terjadi dengan lautan? Surut. Ketika bulan itu mendekat ke bumi, apa yang terjadi? Gelombang tinggi. Ya, matahari juga Allah atur sedemikian detailnya. Ketika matahari dijauhkan dari bumi, apa yang terjadi dengan kita? Kedinginan, masih mending kedinginan. Kalau matahari itu lebih jauh lagi dari kita, apa yang terjadi dengan bumi? Kedinginan, lapisan udara menipis. Pohon-pohon itu kan jadi pemberi oksigen bagi kita. Kalau cahaya matahari itu padam, apa yang terjadi? Manusia bisa bertahan hidup paling 1 jam. Setelah itu semua akan mati. Kenapa? Pohon semuanya sudah tidak bisa lagi menghasilkan, tidak terjadi lagi itu fotosintesis yang menghasilkan oksigen yang kita gunakan itu. Sehingga kemudian lapisan oksigen sudah sangat menipis. Ya, kemudian dingin luar biasa. Orang, semua makhluk hidup akan mati kalau matahari padam. Maka sedemikian detail Allah itu Subhanahu wa ta'ala mengatur. Allah itu mengatur langit, demikian pula Allah mengatur hidup kita. Fala ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan. Setiap jiwa tidak tahu apa yang dia dapatkan esok hari. Fala ta'lamu nafsun bi ayyi ardin tamut. Tiap jiwa tidak tahu di mana dia akan meninggal. Di rumah sakit, di atas kasur, atau di tempat kerja, atau di masjid. Tidak ada yang tahu, tapi Allah sudah atur. Wa ilas samai kaifa rufi'at. 7 lapis langit. Antara satu langit, Allah Subhanahu wa taala itu mengabarkan di dalam Al-Qur'an, ada ya'ruju fihi kana miqdaruhu 50,000 sanah. Naik ke langit itu memakan
waktu perjalanan sampai 50.000 tahun baru sampai. Subhanallah. Naik ke atas langit, nggak akan ada yang mampu naik ke atas langit. Allah menantang jin dan manusia. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. La tanfuzuna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, kalau kalian mampu naik ke ujung langit, atau kalau kalian mampu mencapai dasar bumi, ayo, bisa nggak kalian? Kalian nggak akan mampu karena nggak punya kekuatan. Sedangkan malaikat dengan kekuasaan Allah naik ke langit. Ada malaikat itu yang naik ke langit nggak pernah turun lagi. Ada yang masuk ke Sidratul Muntaha, ribuan ratusan ribu malaikat nggak pernah keluar. Saking banyaknya jumlah malaikat. Itu semuanya Allah ciptakan untuk manusia yang paling mulia. Maka betapa besar karunia pemberian Allah kepada manusia, tapi kebanyakan manusia kufur. Ketika dikasih satu kesulitan lupa dengan nikmat. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia itu terhadap nikmat Tuhannya sangat-sangat kufur. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang mengatakan satu langit 500 tahun perjalanan sampai ke langit ke-7, sedangkan Nabi Muhammad SAW mampu. Allah yang menciptakan langit, Allah yang membuat Nabi mampu melakukan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha langit ke-7 dalam satu malam. Kekuasaan Allah. Kalau sains bilangnya apa itu, teori-teori sains itu ya. Ini langit. Ini langit yang kalau ditempuh dengan perjalanan pesawat luar angkasa, kita akan baru sampai ke matahari itu berapa puluh tahun. Karena Allah Maha Kuasa, ini teori ya. Ini kita dari ujung, kita ingin pergi ke sana. Kalau ditempuh ini bisa sampai 500 tahun. Tapi Allah itu tinggal lipat aja sampai. Ya enggak jemaah? Ini teori, benar apa enggak itu ya? Teori bagaimana bisa mencapai langit. Baik jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah manusia memperhatikan bagaimana gunung itu apa? Nusibat, ditancapkan. Bagaimana gunung itu ditegakkan. Jadi gunung itu jamaah ada fungsinya. Kalau enggak ada gunung, tanah ini di bawah akan bergerak labil. Kayak di Pekalongan, kayak di Lamongan itu, ya. Jalannya itu bergelombang kayak akar pohon. Tanahnya itu labil. Kalau di sini di satu tempat di Gunung Tugel itu di bawahnya itu tanahnya ada aliran air sungai itu membuat berapa kali pun dibenerin itu jalan Gunung Tugel ya pasti bakal geser terus tanahnya. Nah, gunung-gunung itu Allah tancapkan sampai ke dasar bumi itu. Di antara fungsi dari gunung itu sebagaimana fungsi akar pada pohon, menguatkan tanah. Kalau di tanah itu gundul segala macam, ketika terjadi hujan banjir, bres tanahnya longsor kayak kemarin di Sumatera. Ya enggak jamaah? Allah Ta'ala menugaskan malaikat untuk menjaga gunung. Dan gunung itu masing-masing menancap ke atas, ke dasar bumi, sehingga membuat tanah itu menjadi stabil, tidak bergerak ke sana kemari. Dengan keberadaan gunung ini, maka kita bisa bangun rumah, bisa bikin pondasi, bisa bikin rumah berlantai-lantai tanpa tanah itu bergeser atau tanah itu bergoyang. Maka ini ayat ini subhanallah surat Al-Ghasyiyah ini serasi. Yang pertama kita disuruh merenung bagaimana onta diciptakan. Kemudian setelah onta Allah sebutkan lihat ke langit bagaimana ditinggikan benda-benda menggantung tanpa tiang, tanpa tali. Kemudian setelah kita melihat ke langit, Allah menyuruh kita, coba perhatikan gunung. Bagaimana gunung itu begitu kokoh berdiri, tegak. Maka gunung itu Allah jadikan seperti waja'alnal jibala wal jibala autada. Dan gunung-gunung itu seperti pasak. Jamaah kan kalau mau bikin tenda, talinya itu kan ada patok-patok di tanah itu ditancapkan. Sehingga tenda itu bisa berdiri, kalau ada angin tenda nggak terbang. Demikian pula dengan fungsi gunung. Allah jadikan gunung itu menancap ke bawah bumi seperti akar pada pohon yang membuat pohon itu bisa tegak berdiri. Ada tsunami, ada banjir, ada angin, puting beliung, pohon bisa tegak, kokoh, nggak tumbang.
Demikian pula dengan gunung ditancapkan ke bawah sehingga membuat bumi itu kokoh, bumi itu tanah menjadi stabil, tanah jadi tidak bergerak. Ya, maka ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Saat kita tidur, Allah perintahkan malaikat menjaga gunung. Allah jadikan gunung itu tidak meletus, Allah jadikan tanah itu tidak bergetar sehingga tidak terjadi gempa. Allah yang menjaga kita 24 jam setiap hari, Allah menjaga kita. Ya, seandainya jamaah tanah ini Allah berikan kekuasaan, nggak akan ada orang yang bermaksiat pasti langsung ditelan tanah. Tapi Allah menahan tanah, Allah menahan gunung, Allah menahan langit. Ketika manusia bermaksiat, Allah tahan nanti. Sekarang manusia bisa bicara, bisa berbuat seenaknya. Tanah, bumi, gunung menahan diri. Seandainya Allah tidak tahan gunung, tidak tahan tanah, pasti setiap orang yang bermaksiat di atas tanah akan ditelan bumi kayak Qarun, ditelan bumi dan hartanya. Tapi berkat nikmat Allah, Allah menunda siksanya, Allah maha lembut, Allah tidak langsung mengazab. Seandainya Allah langsung azab manusia karena dosanya, gak akan ada orang kafir yang bisa minum air putih segelas pun. Seandainya dunia ini senilai sayap nyamuk, seandainya dunia punya harga seperti sayap nyamuk, gak akan ada orang kafir yang minum walau segelas. Tapi karena dunia ini gak ada harganya, siapa yang mau minta, siapa yang mau cari dunia, silahkan. Allah lapangkan bagi siapa yang kehendaki, Allah sempitkan bagi siapa yang kehendaki. Allah lapangkan rizki bagi orang yang soleh, Allah juga lapangkan rizki bagi orang yang kafir bermaksiat. Allah sempitkan rizki kepada orang soleh, Allah sempitkan rizki juga kepada orang yang rajin sholat. Itu bukan masalah bagi Allah. Seandainya dunia ini berharga, Nabi Muhammad SAW gak akan kelaparan. Tapi Nabi kelaparan seminggu hanya makan kurma dan air putih. Sebulan hanya makan kurma sama air putih. Sebulan dapurnya gak pernah keluar asap masak. Wa ilal jibani kayfa nusibat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan? Gunung tidak longsor, gunung tidak hancur. Wa ilal ardi kayfa sutihat. Dan bagaimana itu bumi dihamparkan. Jamaah, coba bayangkan, kalau Allah jadikan bumi kita semuanya seperti di gurun pasir, bisa nggak jamaah bikin rumah? Seandainya Allah jadikan tanah kita ini tidak dihamparkan, kita nggak akan bisa bikin pondasi, nggak akan bisa bikin rumah, kita nggak akan bisa bikin gedung bertingkat. Tapi karena Allah jadikan bumi ini hamparan, kemudian tanahnya stabil dan kuat, kita bisa berjalan, kita bisa berlari, kita bisa berdiri. Ini nikmat Allah yang jarang kita pikirkan dan syukuri. Maka merenung itu, tadabbur itu bisa membuat kita mensyukuri nikmat Allah. Fadzakir innama, maka berikanlah peringatan wahai Rasulullah. Maka berikanlah peringatan wahai Nabi, innama, sesungguhnya engkau hanya muzakkir, hanya memberi peringatan. Jadi jamaah, di antara kesedihannya Nabi Muhammad SAW apa? Nabi Muhammad itu sedih manusia itu enggak mau masuk Islam. Yang membuat Rasulullah sedih, orang-orang enggak mau masuk Islam. Padahal Nabi itu mengajak manusia ke surga. Tapi kenapa enggak mau masuk surga bareng-bareng? Maka itu membuat Nabi bersedih. Ya, kalau kesedihan kita apa Pak? Sedih enggak dapat duit, sedih enggak dapat jabatan. Kalau Nabi kesedihannya apa? Sedih itu manusia kenapa enggak mau masuk Islam? Harisun alaikum, keinginan Nabi agar manusia itu masuk Islam itu begitu besar jamaah. Maka Nabi itu diuji, dilempari kepala dengan batu, tumitnya berdarah dengan batu. Itu bagi Nabi ringan, asal manusia mau masuk Islam, nanti selamat di akhirat. Maka Nabi itu begitu sedih manusia itu enggak mau masuk Islam, bahkan memusuhi dan membenci. Bahkan manusia yang kafir itu seperti zebra. Jamaah kan ngelihat zebra atau ngeliatin apa itu kijang, lari terbirit-birit ketika dikejar macan singa. Ya enggak jamaah? Ka'annahum humurum mustanfirah. Orang-orang kafir yang diajak masuk Islam,
Mereka itu lari nggak mau masuk Islam, mereka lari seperti zebra. Dikejar oleh binatang buas, lari berpaling. Nabi Muhammad SAW keinginannya itu begitu besar. Ayo masuk Islam, kalian akan selamat nanti di akhirat. Wahai Fatimah, mintalah hartaku, aku tidak bisa melindungimu dari siksa neraka kecuali dengan la ilaha illallah. Wahai paman Abu Thalib, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan ini aku bisa menolongmu nanti di akhirat. Tapi nggak mau masuk Islam. Maka Nabi itu sedih. Maka Allah menegur Nabi, fazakir, wahai Rabbi, engkau hanya bisa memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Nabi itu nggak punya kuasa. Kalau guru-guru di sekolah kan punya kuasa. Hei anak-anak, ayo ke masjid. Dipaksa itu murid-murid itu, ayo ke masjid, sholat duha, sholat zuhur berjamaah. Guru itu punya kuasa. Tapi hanya bisa menggerakkan badan murid-muridnya. Apakah punya kuasa itu guru terhadap hati? Enggak. Lasta alaihim bimusaitir, wahai Nabi, kamu enggak punya kuasa. Jamaah, seandainya Nabi punya kuasa bisa membuat setiap orang masuk Islam, apa ada orang yang akan tertinggal satupun kafir? Jamaah, coba direnungkan. Seandainya Nabi punya kuasa, mampu membuat orang masuk Islam, apakah akan ada orang di Mekah yang kafir? Pasti Nabi akan ajak, hei masuk Islam. Kalau Nabi punya kuasa, manusia akan masuk Islam semuanya. Tapi Nabi enggak punya kuasa. Innaka lan tahdi man ahbabta. Engkau enggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah cintai. Nah, ini juga bapak-bapak, kita ini sebagai bapak, sebagai ibu terhadap anak-anak kita enggak punya kuasa. Bapak ibu pengen anaknya masuk fakultas kedokteran, sudah disiapin uang 700 juta jalur mandiri, ternyata tetap anaknya nggak mau. Anaknya pengen masuk jurusan ini, jurusan itu, bapaknya pengen anaknya mondok, tapi bapaknya nggak punya kuasa. Anaknya pengen di sekolah negeri atau nggak mau mondok, ya. Bapak ibunya pengen anaknya nikah sama ini, tapi anaknya nggak mau. Kita ini ayah ibu nggak punya kuasa sama anak-anak kita. Kita hanya bisa apa kepada anak-anak kita? Ngasih tahu, memberikan contoh, mengarahkan. Sebatas itu kemampuan dan yang bisa kita kerjakan sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai guru terhadap anak-anak, terhadap murid-murid. Kita hanya bisa membimbing. Maka Bapak Ibu jangan sedih. Jangan sampai itu asam lambung kemudian stroke karena kaget anaknya. Aduh. Nabi Nuh subhanallah anaknya tenggelam. Istrinya enggak mau masuk Islam juga tenggelam. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW enggak punya kuasa. Kita pun enggak punya kuasa. Seandainya saya punya kuasa, saya akan buat semua orang ayo ke masjid sholat. Ya, ayo baca Quran, tapi hanya bisa mengajak saja. Terus kenapa ada jihad? Jihad itu dalam bentuk khusus dengan mengangkat senjata, itu dalam rangka mengamankan jalan dakwah. Kenapa disuruh jihad berperang dengan senjata? Jihad itu dalam bentuk mengamankan jalan biar dakwah itu bisa lancar. Makanya disuruh jihad. Jadi jihad itu dengan senjata bukan memaksa manusia masuk Islam, tapi mengamankan jalan biar bisa tetap berdakwah. Maka disuruhnya kita jihad. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak punya kuasa. Bapak ibu enggak punya kuasa. Pengen banget anaknya di pondok, tapi enggak betah. Ya. Anaknya di pondok sudah 4 tahun 3 tahun di pondok, kemudian nangis-nangis, pengen keluar, pengen pindah, akhirnya dimasukin ke sekolah negeri. Ketika di sekolah negeri, bapak ibunya kaget, aduh anaknya mulai boncengan, mulai pacaran sama laki-laki. Dilaporin ke gurunya di sekolah negeri, kata guru di sekolah negeri, ya beginilah Pak, saya nggak bisa berbuat apa-apa, karena bagi guru-guru di sekolah negeri ya umum begitu ya biasa. Aduh nyesel. Ya masih ada sekolah Islam, kalau nggak mau di asrama carikan sekolah Islam. Sisanya jadi kita ini orang tua nggak punya kuasa kepada
anak-anak kita, dan kita tidak bisa memaksa anak-anak. Kalau dia mau mondok, alhamdulillah. Kalau dia mau masuk ke sekolah Islam, alhamdulillah. Kalau dia mau di negeri, ya nggak apa-apa, tetapi tetap dijaga. Masuk surga kan nggak mesti harus lulusan pesantren, ya nggak Pak? Masuk surga kan nggak mesti harus lulusan sekolah Islam. Masuk surga kan nggak mesti harus jadi ustadz, petani, teknik sipil, dokter, guru bahasa Inggris. Semua orang bisa masuk surga dengan jalannya masing-masing. Tidak perlu dipaksa anak-anak kita. Kalau dipaksa nanti urusannya nggak benar, nggak lurus. Illa man tawalla wa kafar, kecuali yang berpaling dan kafir. Kecuali yang berpaling dan kafir, fayu'azzibuhullahu al-'adzabal akbar, Allah akan mengazabnya dengan siksa yang besar. Inna ilaina iyabahum, mereka akan kembali kepada kami. Summa inna 'alaina hisabahum, setiap amal yang mereka kerjakan hisabnya akan kami lakukan. Allah yang menghisab. Baik, mungkin cukup ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang. Semoga Allah menjaga kita. Mohon doa untuk kesembuhan jamaah Masjid Al-Hikmah Ibu Warsyah. Mari kita berdoa. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sighara. Allahumma shfi umma Warsyah, azhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk. Allahumma shfi Ibu Warsyah wa li jami'i marda minal muslimin wal muslimat. Allahumma shfihim anta syafi la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.